Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo, jurusan D3 Kebidanan, kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video edukasi epidemiologi penyakit menular seksual, penyakit sifilis. Selamat menyaksikan. Pengertian sifilis. Penyakit sifilis merupakan penyakit yang telah lama dikenal oleh masyarakat sebagai akibat dari berhubungan seks bebas dan berganti-ganti pasangan. Sifilis merupakan jenis penyakit yang cukup sangat berbahaya dan bersifat menular, sehingga penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit menular seksual atau PMS. Infeksi ini tidak sesering gonore, namun lebih berat. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum atau Spirocheta. Dapat ditularkan melalui kontak seksual, kontak personal, atau dari ibu ke fetus. Bila tidak diobati, akan terjadi 3 tahap perjalanan penyakit, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian ada faktor penyebab. Penyebab penyakit sifilis adalah bakteri yang berukuran sangat kecil yang dinamakan Treponema pallidum. Bentuk fisik Treponema pallidum jika diamati menggunakan mikroskop, ini seperti cacing yang menyerupai spiral yang bergoyang sangat lincah. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui infeksi pada bagian tubuh yang lembab dan memiliki lapisan mukosa, misalnya pada mulut dan alat kelamin. Bakteri ini dapat menimbulkan rasa sakit yang dikenal dengan istilah kanker. Dan rasa sakit ini mirip dengan rasa sakit yang diakibatkan oleh penyakit MAH. Kemudian ada gejala klinis. Tanda dan gejala yang ditunjukkan oleh penyakit sifilis bervariasi sesuai dengan fase munculnya penyakit tersebut. Umumnya, gejala penyakit ini berkembang melalui 4 fase, di antaranya fase primer, fase sekunder, fase laten, dan fase tersier. Yang pertama ada fase primer. Pada fase ini, sifilis akan berbentuk luka atau ulkus yang tidak nyeri pada tempat yang terinfeksi. Bagian tubuh yang paling sering terinfeksi adalah vulva, penis, atau vagina. Rasa nyeri juga bisa dirasakan di anus, rektum, bibir, lidah, tenggorokan, leher rahim, jari-jari tangan, atau bagian tubuh lainnya. Kemudian yang kedua ada fase sekunder. Pada fase ini, penderita sifilis akan mengalami ruam di kulit. Ruam tersebut biasanya muncul dalam waktu 6-12 minggu setelah infeksi terjadi. Ruam ini dapat terjadi hanya sebentar atau beberapa bulan. Meski tidak diobati, ruam ini akan menghilang, tetapi beberapa minggu atau kemudian akan muncul ruam yang baru lagi. Kemudian yang ketiga ada fase laten. Fase ini sifilis umumnya tidak menunjukkan gejala sama sekali. Fase ini berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun, atau bahkan sepanjang hidup bagi penderita. Pada awal fase laten, luka menular kembali muncul. Kemudian yang keempat ada fase tersier. Pada fase ini, penderita tidak lagi menularkan penyakitnya. Gejala yang muncul bervariasi, dimulai dari ringan sampai sangat parah. Sifilis tersier bisa terjadi kira-kira 3-5 tahun setelah infeksi awal. Gejalanya bisa dibagi ke dalam 3 bentuk yang berbeda, yaitu sifilis gummatous atau sifilis akhir bening, neurosifilis, dan sifilis kardiovaskuler. Selanjutnya, penularan. Penyakit sifilis adalah penyakit yang telah lama dikenal akibat berhubungan seks bebas dan berganti-ganti pasangan. Sifilis merupakan jenis penyakit yang cukup berbahaya dan bersifat menular karena diakibatkan oleh jenis bakteri. Sifilis adalah penyakit kelamin menular yang disebabkan oleh bakteri Spirocheta atau lebih dikenal dengan Treponema pallidum. Bakteri ini berbentuk spiral, merupakan bakteri yang motil dan bakteri yang dapat bergerak, yang umumnya menginfeksi melalui kontak seksual langsung,
Bakteri ini masuk ke dalam tubuh inang melalui celah di antara sel epitel. Selain melalui hubungan seksual, sifilis bisa menular kepada janin oleh ibu yang menderita penyakit ini. Struktur tubuh bakteri penyebab sifilis Treponema pallidum yang berbentuk helix memungkinkan untuk bergerak dan pola gerakan yang khas untuk bergerak di dalam medium kental seperti lendir atau mucus. Dengan demikian, organisme ini dapat mengakses sistem peredaran darah dan getah bening inang melalui jaringan dan membran mukosa. Bakteri sifilis bisa menginfeksi bayi yang berada dalam kandungan. Mengenai akibatnya, ini tergantung pada berapa lama ibu hamil terinfeksi sifilis. Ibu juga berisiko tinggi melahirkan dengan kondisi bayi yang cacat, bahkan meninggal. Jika tidak segera ditangani, sifilis akan menjadi penyakit yang serius hanya dalam waktu beberapa minggu. Tubuh yang terinfeksi akan memproduksi antibodi yang dapat dideteksi dalam darah. Kadar rendah antibodi dapat bertahan dalam darah dalam hitungan bulan atau tahun, bahkan setelah penyakit sifilis sembuh. Karena sifilis dapat menginfeksi bayi di dalam kandungan, maka ibu hamil disarankan untuk melakukan tes darah. Penderita sifilis yang masih dalam tahap perawatan harus berhenti melakukan hubungan seksual sampai lukanya sembuh sempurna. Penderita sifilis harus mengonfirmasikan kepada pasangannya sehingga pasangannya dapat melakukan tes sifilis dan segera diobati bila ternyata juga terkena infeksi. Pengobatan alami penyakit sifilis ini dapat diracik dari tanaman kumis kucing, terutama bagian daunnya, karena tanaman ini memiliki kandungan zat glikosida ortosiponin yang diyakini dapat melarutkan asam urat dalam tubuh, juga fosfat dan oksalat. Tanaman kumis kucing tidak hanya bisa dijadikan obat untuk penyakit sifilis, karena tanaman ini juga dikenal memiliki khasiat untuk mengatasi berbagai gangguan serta penyakit lain seperti rematik, batuk, pilek, sembelit, nyeri punggung, infeksi atau radang ginjal, batu ginjal, diabetes, albuminuria, dan infeksi kandung kemih. Pengobatan alami penyakit sifilis tidak hanya bisa memanfaatkan tanaman kumis kucing atau bagian daun kumis kucing, sebab ada beberapa tanaman lain yang juga memiliki khasiat untuk mengatasi penyakit sifilis. Tanaman tersebut adalah daun binahong dan alang-alang. Kedua jenis tanaman ini sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat akan khasiat serta keampuhannya dalam mengatasi berbagai gangguan kesehatan pada tubuh manusia, termaksud untuk mengatasi penyakit sifilis. Kemudian yang selanjutnya pencegahan. Cara mencegah penyakit sifilis dilakukan untuk menghindari tertularnya penyakit sifilis. Pencegahan sifilis sebagai penyakit menular seksual adalah dengan tidak melakukan hubungan seksual yang tidak aman, karena hampir semua jenis penyakit menular seksual ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman. Ada beberapa cara pencegahan sifilis, diantaranya adalah: pertama, berhenti melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu lama. Yang kedua, memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang keempat,
membicarakan secara terbuka mengenai riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan. Yang kelima, biasakan menggunakan kondom bila harus berhubungan dengan seseorang yang tidak dikenal. Itulah hasil video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.